Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pemandi Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Safa dan Marwa benar-benar dibuat bingung oleh kasus ini, sebab pelaku benar-benar sangat rapi dalam melakukan aksinya sampai tidak ada tertinggal sedikit pun bukti atau jejak, kecuali bukti jejak sepeda, yang kebanyakan 1 dari 100 orang memiliki ban sepeda yang sama seperti ini. Sebuah jejak bekas ban di sepeda ditemukan tak jauh dari lokasi ditemukan mayat. Polisi pun sudah kuat dugaan pelakunya adalah orang yang sama menculik si mayat. Artinya, dia bekerja sendiri dalam melakukan setiap aksinya. Siangnya Safa dan Marwa menemui beberapa petugas yang biasa menangani mayat di rumah sakit. Salah satunya adalah Gawan dan seorang ahli forensik yang sering melakukan visum pada mayat sebagai sumber informasi mereka. Tujuan Safa dan Marwa menemui beberapa petugas bukan bermaksud menyelidiki ataupun mencurigai, melainkan sebagai bahan bagi mereka mencari tahu kenapa manusia tidak takut melihat mayat. Sebab kebanyakan orang awam begitu sangat takut mengurus mayat, apalagi orang yang tidak dikenal. Siang Pak, sebuah salaman dan hormat diberikan 2 anggota penyelidik itu pada Gawan. Gawan yang saat itu mengetahui dirinya akan diwawancarai mengenai kebiasaan sehari-hari orang yang terbiasa bertemu mayat. Siang juga Mbak, Gawan bersikap biasa sebab dia tahu tujuan 2 orang polisi ini bukan untuk menginterogasinya, melainkan mempertanyakan piskis orang awam saat pertama kali melihat mayat orang asing. Pak, boleh ini berbagai pengalamannya saat pertama kali bekerja di sini dan pengalaman pertama saat mengurus jenazah orang lain yang tidak dikenal. Tersenyum Gawan lalu dia pun mulai bercerita. Beberapa tahun silam saya pernah takut juga mengurus jenazah orang. Tapi pelan-pelan rasa takut itu pun mulai hilang dengan sendirinya dan sekarang sedikit pun tidak ada rasa takut. Gawan terus bercerita tiap momen ke momen yang sudah dia lalui. Selain perasaan takut, juga bisa sirna ketika ia menganggap bahwa setiap jenazah yang ditangani sama seperti dirinya, yaitu sesama makhluk yang kebetulan dirinya bernafas dan mereka tidak bernafas. Pernah juga ia harus menangani jenazah yang sudah membusuk akibat meninggal beberapa hari. Baunya amis dan agak aneh, kenang Gawan. Bahkan lanjutannya saat makan setelah dirinya selesai menangani jenazah tersebut, tiba-tiba bau aneh itu muncul dalam makanannya. Dan akhirnya sering ia tidak menghabiskan makanan karena teringat dengan bau itu. Gawan juga mengaku membutuhkan waktu sampai 3 bulan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya, sekaligus menghilangkan rasa grogi saat menangani orang yang sudah meninggal. Menurut Gawan, awal bekerja 1 tahun lalu ada pengalaman yang sangat sulit sekali untuk dilupakannya. Suatu ketika, ada kiriman jenazah manusia yang baru ditemukan setelah 3 hari meninggal dalam sebuah hutan. Ketika jenazah itu dibersihkan di kamar mayat, setelah habis diautopsi di ruang forensik, tiba-tiba keluar belatung dari hidungnya. Setelah dibersihkan, tiba-tiba belatung muncul lagi dari mulut dan telinganya, ujar Gawan. Berapa jenazah yang biasa Bapak mandikan? Gawan sedikit menggeser tempat duduknya. Nggak melulu tiap hari sih, ujar Gawan. Kadang seminggu 2 kali, kadang 3 kali, karena kebanyakan keluarga jenazah lebih memilih memandikan sendiri ketimbang dimandikan oleh pihak rumah sakit. Selama menjadi petugas ruang jenazah, Gawan mengaku selalu memperlakukan setiap jenazah layaknya seperti manusia hidup seperti dirinya. Sopan, baik,
itu pada jenazah laki-laki ataupun perempuan. Lalu bagaimana perasaan Bapak saat mengurus jenazah perempuan? Marwa mencecar. Sebuah pertanyaan di mana pertanyaan itu membuat kawan menjadi risau dan kikuk. Apakah ada rasa ketertarikan seperti halnya melihat wanita yang masih hidup? Kawan tersenyum memberikan jawaban sesantai mungkin agar tidak terlihat mencurigakan. Walaupun tujuan dua polisi ini untuk penelitian kebiasaan orang awam terhadap mayat, tapi bisa jadi itu hanya tipu muslihat mereka saja untuk mengorek kecurigaan mereka padanya. Ya, gimana ya Mbak? Ya namanya orang mati, apalagi pas kebetulan itu perempuan. Tetap saja orang mati udah gak adalah rasa ketertarikan ataupun suka. Caranya saat memandikan maupun memegang jenazah tetap hati-hati dan sopan. Nada kawan mulai menunjukkan sebuah gelagat, kikuk dan khawatir. Saat menangani jenazah korban kecelakaan yang anggota badannya terpisah atau hancur bagaimana? Atau ketemu jenazah yang sudah membusuk? Bagaimana jika mendapati kondisi jenazah seperti itu? Saya akan memperlakukannya pelan-pelan. Gawan menambahkan, pekerjaannya paling susah dilakukan adalah saat menangani jenazah yang sudah membusuk. Karena saat jenazah tersebut akan diangkat, tidak jarang dagingnya ikut terkelupas. Pertanyaan demi pertanyaan dicecar oleh Safa dan Marwa. Terkadang kawan menunjukkan wajah grogi dan kaget ataupun semacamnya sehingga sebagai seorang penyelidik, Safa dan Marwa paham betul gimik wajah orang yang sedang berbohong ataupun orang yang berkata jujur, ataupun gimik wajah seorang yang sedang takut. Perilaku kawan saat ini menjadi salah satu poin bagi mereka untuk memperkecil ruangan pencarian tersangka dalam kasus pembongkaran dan penculikan mayat. Sementara itu di kantor polisi pencarian tersangka mengarah satu-satunya kepada Gawan. Hanya tinggal mengumpulkan beberapa bukti kuat. Jejak sepeda ataupun gerobak saja tidaklah cukup untuk menyeretnya. Meskipun Gawan memiliki sebuah benda yang dicurigai itu dan jejaknya sudah ditemukan 2 kali di lokasi kejadian. Jikapun memang Gawan memiliki sepeda yang jejaknya sama persis seperti yang ditemukan di tempat lokasi mayat, tetap saja polisi harus punya bukti pendukung kuat untuk menyeret Gawan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Siang itu 7 orang anggota kepolisian diutus oleh Safa dan Marwa mendatangi rumah Gawan untuk memeriksa langsung merek ban sepeda serta tanda jejak di tanah. Jika benar sama, maka Gawan akan langsung digiring ke polsek setempat. Beberapa polisi mulai menanyakan perilaku keseharian Gawan di lingkungan tempatnya tinggal. Para tetangga memberikan keterangan yang sebenarnya. Gawan termasuk orang yang ramah dan berperilaku baik. Orangnya supel serta mudah berbaur dengan warga. Polisi kurang beruntung. Ketika polisi mencari informasi ke warga siang itu, Pak Samu yang tanpa sengaja menjumpai Gawan pada tengah malam sedang tidak berada di rumah. Sehingga kecil kemungkinan ada informasi kuat yang bisa diterima oleh kepolisian. Jejak bekas sepeda jenis ban serta gerobak yang dipakai Gawan semuanya negatif. Tidak ada menunjukkan kesamaan. Hari itu Gawan aman. Beruntung baginya pagi tadi sempat menukar ban sepedanya di bengkel. Sepeda Gawan mengalami bocor ban, hingga dia sekalian mengganti ban luarnya dengan ban bekas setengah pakai. Kasus ini menjadi rumit karena tidak ada bukti kuat yang bisa diarahkan. Kantor kepolisian pun dalam beberapa hari terus memantau aktivitas Gawan dari awal bekerja hingga pulang. Bahkan pada saat tengah malam, keesokannya terjadi lagi berita heboh. Sebuah makam yang baru saja berumur 1 hari dibongkar lagi. Kali ini jauh lebih sadis. Mayatnya bukan hanya dikeluarkan dari liang lahat, tapi daging sing mayat juga diiris-iris. Kondisi mayat dalam keadaan tak utuh. Mayat itu bukan lagi perempuan, tetapi seorang anak laki-laki yang umurnya baru saja menginjak usia 12 tahun. 2 hari yang lalu meninggal karena tenggelam di kolam renang pribadi saat bermain di belakang rumah tanpa diawasi oleh keluarganya. Kejadian ini membuat kepolisian bingung lagi. Dugaan mereka pada Gawan pun meleset. Ternyata pelakunya masih belum terlacak sama sekali.
Posisi Gawan yang dikira pelaku dipantau 24 jam full tidak melakukan kegiatan sama sekali. Jadi siapakah pelakunya? Kali ini pembongkaran mayat tergolong sadis. Kondisi mayat kehilangan banyak daging. Dari daging pipi, lengan, dan paha serta daerah tubuh yang lainnya juga dalam kondisi tersayat. Kuat dugaan pelaku seorang kanibal atau seorang psikopat. Safa dan Marwa ikut turun langsung ke lokasi. Mereka berdua saling bertatapan. Jejak yang sama persis seperti jejak yang ditemukan pada 2 kasus sebelumnya, yaitu jejak bekas sepeda. Kali ini jejaknya tergolong jauh, radiusnya sekitar 300 meter. Akan tetapi kuat dugaan, memang pemilik sepeda itu adalah pelakunya. Parkir terakhir sepedanya berada di pinggir jalan, di sebelah kiri. Parkir keduanya di sebelah kanan. Di jalur arah kanan ditemui semacam cairan bekas daging yang menggumpal pada pasir dan memiliki bau yang khas. Apa perlu kita membongkar dan menggerebek rumah Gawan? Tanyanya Marwa pada kakaknya. Safa menggeleng. Besar konsekuensinya bila kita melakukan itu. Yang jelas bukan lelaki tukang mandi mayat itu pelakunya. Aku bisa melihat pola yang sama. Sedangkan beberapa malam ini anggota kita selalu kontrol rumah pemandi mayat itu. Dalam laporan dia stay di rumah saja. Apa ada 2 orang pelaku dalam satu kasus? Sepertinya begitu. Beberapa saat Safa diam. Sepertinya dia berubah pikiran. Sepertinya kita memang mesti mencoba geledah rumah si pemandi mayat itu. Safa memberi komando kepada beberapa regu. Kita bagi 2 regu. 4 orang ikut bersamaku, sisanya di sini bersama Marwa. Siap. Tidak peduli jam berapa. Pagi itu mereka langsung berangkat menuju rumah Gawan. Semoga saja penggeledahan ini membuahkan hasil yang baik. Jika Safa bergerak cepat, kecil kemungkinan pelaku sempat menyembunyikan bukti daging manusia. Tok tok tok. Polisi menggedor rumah Gawan. Gawan ketika itu masih tidur nyenyak. Meski jam sudah menunjukkan pukul 8, dia bergegas bangun. Betapa terkejutnya dia melihat beberapa petugas berseragam mendatangi rumahnya. Maaf Pak, demi kepentingan bersama, saya harap Bapak bertindak kooperatif. Jika kami menemukan beberapa barang bukti, maka kami akan bawa Bapak. Tapi jika Bapak bersih dan tidak melakukan apa-apa, Bapak tidak usah khawatir, sebab kami akan bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Gawan pasrah. Dia duduk saja sendiri di meja depan dan membiarkan petugas menggeledah rumahnya. Kondisi Gawan hanya mengenakan celana pendek saja, tak berbaju. Dia tak diberi izin untuk memakai baju. Hanya disuruh duduk dan dijaga seorang polisi berbadan besar untuk memastikan Gawan tidak melarikan diri. Gawan terlihat tenang saat beberapa petugas menggeledah beberapa tempat. Malam sebelumnya dia sudah membuang bersih benda-benda yang berasal dari si mayat, baik itu kain kafan ataupun rambut. Polisi menggeledah semua isi rumah kontrakan Gawan, dapur ataupun di ruang tidur. Semuanya bersih, tidak ada benda ataupun barang yang mencurigakan, kecuali beberapa benda yang membuat beberapa petugas heran, yaitu alat-alat make up dan beberapa pasang celana dalam wanita. Ini milik siapa? Tanya Safa membawa pakaian itu ke hadapan Gawan. Gawan tersenyum sedikit malu. Punya pacar saya. Berapa umur Bapak? 38 tahun atau 39? Saya kurang yakin. Sejak kecil saya sudah sendiri, jadi tidak tahu persis tahun kelahiran saya sendiri. Umur di KTP 38 tahun. Kenapa belum menikah, Pak? Safa bertanya sembari tersenyum sebab lelaki di depannya itu dipastikan bersih dari tuduhan. Tuh, siapa yang suka sama saya, Mbak? Udah tua, miskin, kerjanya cuma tukang mandi mayat. Dengar kerjaannya saja, perempuan sudah pasti lari ketakutan sama saya. Safa kembali tersenyum, kemudian berpamitan. Maaf Pak, kami sudah lumayan menyusahkan Bapak pagi ini. Ya, sebuah tugas kadang kami harus main terobos saja seperti ini. Safa menjabat tangan Gawan seraya bersiap menaiki mobil dinas. Akan tetapi sebelum menaiki mobil, Safa berbalik lagi dan menanyai satu pertanyaan yang lupa dia tanyakan.
Pacar bapak kerja di mana? Haruskah dijawab? Iya pak, untuk mempermudah proses penyelidikan. Di lokalisasi kilometer 12 Sampit, Pangkalan Bun. Siapa namanya? Kamel. Sahut Gawan setengah hati menjawab. Sesampainya di dalam mobil, Safa memerintah seorang anak buahnya. Kita ke lokalisasi cari wanita bernama Kamel. Korek informasi sebanyak-banyaknya. Cari tahu kebiasaannya, kesehariannya, serta imajinasi seksualnya si pemandi mayat. Apakah termasuk kebiasaan normal atau tidak? Baik bu. Mobil terus melaju ke arah lokalisasi. Sepanjang jalan Safa terus mempelajari semua temuan kasus. Dia pun mengarahkan lagi seorang anak buahnya untuk mencari tahu informasi orang-orang di sekitar Gawan. Safa berkata, fokus, kita cari lagi tenaga atau orang-orang yang pekerjaan berhubungan dengan mayat. Baik itu tukang mandi mayat, tukang rias mayat, ataupun tim forensik. Cari semua dan periksa juga arsip-arsip tahanan yang pernah punya kasus serupa. Kalaupun ada yang sudah keluar dari penjara, cari alamatnya. Hanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan mayat yang sanggup melakukan tindakan bodoh itu seperti itu. Koran-koran. Gawan menaiki sepedanya. Sekedar ingin menghirup udara pagi. Kembali dia menemui tukang koran yang kemarin di lampu merah. Tukang koran mengangkat korannya ke atas supaya judulnya terbaca oleh orang banyak. Sedangkan mulutnya menyebut judul dalam berita utama koran pagi ini. Makam dibongkar lagi, pelakunya sayat daging mayat. Tukang koran itu terus saja menyebut judul koran. Tujuannya agar orang-orang yang melihat jadi penasaran dan membeli dagangan korannya seharga Rp3.000 itu. Gawan menjadi aneh. Dia menjadi heran. Apa yang dilakukannya saat ternyata juga dilakukan orang lain. Akan tetapi kali ini jauh lebih sadis. Bagaimana tidak, mayatnya malah disayat-sayat dan diambil dagingnya. Koran. Gawan memberi isyarat, memanggil tukang koran lalu mengeluarkan uang Rp3.000 dan membaca koran dengan judul Makam dibongkar lagi, pelakunya sayat daging mayat. Gawan membaca tiap isi dalam berita itu. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Bagaimana mungkin ada orang lain yang sudah mengikuti jejaknya membongkar makam? Dengan maraknya pembongkaran makam pada orang yang baru meninggal dunia, beberapa tempat di kota Sampit mulai marak diadakan pos kampling berjalan. Semua makam-makam diberi penerangan lampu. Keluarga yang baru meninggal akan dijaga selama 7 hari 7 malam berturut-turut agar mayat dalam kuburan tidak hilang. Polisi masih sibuk bekerja. Gawan menjadi gamang sebab siapa pelaku yang melakukan pembongkaran makam selain dirinya. Apakah ada pengabdi ilmu hitam atau entah siapa orang itu? Sepertinya dia perlu orang yang tahu dan bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan hal seperti itu? Gawan yang hari itu sedang libur bekerja, melajukan sepedanya ke rumah Johar, dukun muda sahabat masa kecilnya. Har, kamu sudah mendengarkan orang yang menyayat daging mayat itu? Ujar Gawan yang sore itu duduk di teras rumah panggung milik Johar. Rumah panggung adalah rumah khas suku di Kalimantan, baik itu Dayak ataupun Melayu. Antara tanah dan lantai rumah biasanya tingginya mencapai 1-2 meter. Untuk naik ke atas rumah membutuhkan tangga sebagai akses turun naik. Iya, aku tahu. Aku sudah membaca beritanya di koran, ujar Johar, sembari menghidupkan rokok cigaretnya sebatang dengan setangkai korek api yang dipertahankannya supaya tidak mati. Untuk amalan ilmu apa sebenarnya seperti itu, Har? Terdiam sejenak Johar. Wajahnya terlihat seperti berpikir lalu menjawab. Biasanya untuk ilmu kebal. Berapa mayat biasanya untuk menyempurnakan ilmu hitam seperti itu? Biasanya sampai 7 ada 12 mayat belum balik atau anak wanita yang belum datang bulan. Biasanya yang dicari pasti anak-anak supaya ilmu hitam yang dianutnya jadi sempurna. Untuk apa ya? Zaman sekarang masih memakai ilmu kebal seperti itu.
Banyak, Wan. Untuk para perampok, begal, kadang dari setiap mayat yang mereka ambil dagingnya. Gigi gerahamnya juga dilepas sebagai jimat. Nantinya dihancurkan, lalu dikumpulkan dengan gigi geraham mayat lainnya, dan dipakai untuk kalung seperti ini. Johar menunjukkan kalung hitam yang di dalamnya dibungkus dengan beberapa gigi manusia. Kamu kanibal, Har? Gawan menebak antara serius dan bercanda. Ya enggak lah, ini warisan dari kakekku, bapak, lalu turun ke aku. Dua orang sahabat itu bercerita sampai larut malam. Hanya Johar satu-satunya kawan terdekatnya, kawan terakrabnya sejak kecil. Perilaku Gawan yang memang sejak kecil terlihat aneh di mata kawan-kawan lainnya, sehingga kawan-kawan seumuran dahulu banyak yang tidak mau menemaninya karena mereka menganggap Gawan itu orang aneh. Perilakunya seperti orang gila. Gawan kecil sangat menyukai hal-hal yang berbau mayat, mistis, dan horor. Bahkan, jiwa kawan kecil sudah menunjukkan ciri-ciri psikopat. Oleh karena sangat suka memasang barang-barang membahayakan di tengah jalan dengan maksud supaya orang lain celaka, dia gemar dengan hal-hal yang berbau tragis, kecelakaan, darah, pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan. Ketika semua kawannya menjauhinya, hanya Johar yang mendekati Gawan. Bagi Johar, tidaklah aneh kebiasaan kawannya itu. Maklumlah, dulu ayah Johar dikenal sebagai dukun kampung yang hebat. Itulah yang menyebabkan Johar terlihat biasa saja pada orang yang aneh seperti Gawan. Oleh karena dalam lingkungan keluarganya sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau gaib dan menakutkan. Seorang wanita tampak gugup, badannya terlihat gemetaran. Ini adalah pengalaman pertama kalinya dia didatangi beberapa anggota kepolisian di komplek wanita malam. Mbak Kamel? Iya, Mbak polisi. Udah lama kenal sama si pemandi mayat itu. Siapa, Mbak? Kamel mengerutkan dahi, tanda dia sedang bingung. Safa mengeluarkan sebuah foto dari amplop warna coklat. Oh, ini Mas Gawan. Mimik wajahnya kaget. Kamel tidak menyangka ternyata pekerjaan Gawan selama ini adalah seorang pemandi mayat. Sudah berapa lama kenal sama Mas Gawan? Sudah hampir setengah tahunan. Dia langganan saya. Kamel berucap sedikit malu. Kepalanya tertunduk. Jari tangannya sebelah kanannya sembari memainkan jari telunjuk kirinya. Boleh tahu berapa tarif Mbak bila melayani tamu? Tergantung Mbak, kalau cuma sebentar 300.000, tapi kalau satu malam beda lagi. Berapa? Tanya Safa sambil mencatat apa yang diucapkan Kamel padanya. Satu malam full sampai pagi menemani tidur 700.000. Gawan biasanya sering ambil tarif yang berapa? Tarif satu malam yang harganya 700.000. Safa meyakinkan pertanyaannya. Mengangguk Kamel, Safa yang ketika itu ditemani 4 anggota kepolisian lainnya menyelidiki semua kebiasaan Gawan. Untuk kebutuhan seksual, Gawan apakah normal seperti tamu lainnya atau ada sebuah permainan khusus? Kamel mendongak wajahnya. Dia setengah kaget dari mana para polisi itu tahu kebiasaan Gawan. Dia pun balik bertanya, Mbak, saya nggak ditangkap kan? Tergantung. Kalau Mbak Kamel terbuka sama kami dan mau menceritakan semuanya, tentu tidak. Tapi kalau Mbak Kamel nggak cerita atau menyembunyikan sesuatu informasi dari kami hingga menyulitkan penyelidikan, ya apa boleh buat. Mata Kamel berkaca-kaca. Saya mau cerita, tapi takut Mas Gawan akan marah sama saya. Safa tersenyum. Dia mendekati Kamel. Jangan khawatir, semua saksi dalam perlindungan kepolisian. Jadi Mbak Kamel nggak perlu merasa takut. Kita akan jamin keamanan Mbak Kamel. Mendengar ucapan itu, barulah hati Kamel menjadi lega. Dia pun akhirnya menyampaikan satu persatu setiap kebiasaan Gawan. Mulai dari menyuruhnya meminum obat tidur hingga memakaikan minyak wangi serta menghiasi wajahnya dan memakaikan pakaian dalam milik orang lain kepadanya. Di tempat lain, Marwa mendatangi seorang wanita. Usianya sekitar 34 tahunan.
Seorang wanita tengah baya yang sedang berjualan sayur di pasar. Marwah mendatangi wanita yang sibuk berjualan itu. "Maaf mbak, saya udah gak ada urusan lagi sama mantan suami saya," ucapnya ketus. "Saya memerlukan sedikit waktu ibu untuk meminta beberapa informasi," ucap Marwah. Akan tetapi wanita itu menampakkan wajah tidak bersahabat. "Saya siang ini harus bayar kontrakan, bayar arisan. Tapi kalau jualan saya diganggu, saya nggak bisa menghasilkan duit." Marwah mengeluarkan uang 100.000 sebanyak 9 lembar. "Saya beli waktu ibu." Marwah meletakkan uang 900.000 di atas meja jualan mantan istri Gawan. Melihat nilai jumlah uang yang lumayan banyak, mantan istri Gawan langsung menghentikan kegiatannya. Dia pun duduk dan meladeni setiap pertanyaan yang diajukan oleh Marwah. Kata demi kata disampaikan, sampai pada akhirnya Marwah mendapati kemiripan yang sama seperti hasil interogasi Safa pada Kamel. Dari kebiasaan mendadani istrinya pucat pasi seperti mayat, memakaikan memberikannya pakaian dalam wanita yang ternyata bekas dia curi milik orang lain, serta lebih suka menggauli sang istri yang dalam keadaan tertidur pulas. Sang mantan istri juga menceritakan ketertarikan Gawan pada benda-benda mati sebagai pemancing gairah seksualnya. Setelah mendapat informasi yang cukup, akhirnya dua kakak beradik itu sepakat untuk menyeret Gawan sebagai terduga kasus pencurian mayat serta kanibal. Safa dan Marwah mendapat gambaran tentang perilaku menyimpang Gawan dari Kamel dan mantan istrinya. Berbekal informasi itu, polisi pun bertindak menjemput Gawan. Walau sesungguhnya bukti itu juga belum kuat, karena tidak ada bukti khusus yang dapat mengikatnya. Namun tekanan dari pekerjaan membuat Safa dan Marwah mau tak mau mereka menjadikan Gawan sebagai terduga tunggal. Oleh karena tidak ada tanda-tanda tersangka lagi selain Gawan. Tepat jam 11 malam, polisi menjemput Gawan dari rumahnya menggunakan sebuah mobil patroli tahanan. Saat penangkapan, Gawan tidak melawan sama sekali. Untuk sementara dia dimasukkan ke dalam ruang tahanan sembari menunggu pagi untuk diinterogasi. Selama berada dalam tahanan, Gawan hanya diam. Dia berperilaku biasa, seperti orang yang tidak memiliki kesalahan sama sekali. Gawan merasa akan lolos dari tuduhan. Cerita Johar yang mengatakan bahwa kejadian seperti itu akan berlanjut sampai 7 kali. Artinya, tetap akan ada pembongkaran mayat yang dilakukan oleh orang lain selain dirinya. Rintik hujan tipis bersama angin yang kencang seakan mengoyak beberapa atap seng rumah warga. Suara keras dari hantaman seng yang longgar menciptakan suara benturan yang sangat keras. Beberapa orang yang mendengar suara itu keluar dari rumahnya mencari sumber suara. Ternyata sebuah ranting pohon besar di samping makam telah patah dan menghantam beberapa atap rumah warga. Makam mayat wanita yang baru dikubur tadi sore menjadi incaran manusia kanibal. Sudah setengah kalian orang itu menggali tanah yang sudah mulai padat. Nafasnya terengah-engah. Nampak dia sudah tidak muda lagi untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akan tetapi lelaki itu pantang pulang sebelum pekerjaannya usai. Setelah berhasil membuka peti mati, lelaki itu langsung membuka kain kafan yang masih menutupi badan si jenazah. Lelaki itu mengambil sebuah belati kecil yang dia bawa dari rumah. Sebuah sobekan pisau pada daging terdengar menyanyat. Dimulai dari paha bagian atas yang ditarik sampai pada bagian lutut. Beberapa daging yang sudah dia dapat langsung dimasukkannya ke dalam plastik warna hitam. Tak lupa juga bagian payudara tak luput dari irisan pisaunya. Beberapa warga malam itu keluar rumah mencari sumber suara dan mendapati beberapa rumah warga dijatuhi ranting pohon. Si pencuri mayat melihat keramaian. Dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan makam. Sesuatu yang aneh dan janggal terlihat dari kejauhan melalui lampu seadanya yang dipasang di sebelah komplek makam. Mereka seperti melihat aktivitas seseorang di pemakaman saat tengah malam buta. "Hei, siapa itu?" Si pencuri langsung lari sekuat tenaga. Warga yang sudah mendapati pelaku tak tinggal diam, bergegas mengejar si pencuri.
Jumlah warga yang mengejar sekitaran 15 orang pemuda. Di antara mereka membawa parang besar golok, celurit, kayu dan bambu, siap membantai jika si pencuri sampai tertangkap. "Kepung dari sebelah jembatan!" teriak beberapa orang yang mengejar. 4 orang berpencar ke arah jembatan. Si pencuri yang merasa jiwanya terancam tidak mau pasrah. Dia memainkan goloknya. Di hadapannya sudah ada 4 orang berbadan besar menunggu, siap membacoknya di depan jembatan. Si pencuri menebas 4 orang yang menghadangnya, akan tetapi meleset. Si pencuri membalik badannya lagi dan mengayun golok dengan bertubi-tubi, hingga persis mengenai pergelangan tangan salah seorang warga hingga putus jatuh ke tanah. Melihat seorang warga tersungkur tumbang, kawannya yang lain tak tinggal diam. Tebasan demi tebasan diarahkan ke punggung dan perut si pencuri itu. Akan tetapi semua tebasan mereka tidak melukai si pencuri. Sepertinya si pencuri memiliki ilmu kebal. Mereka yang sudah terlanjur berhadapan mulai khawatir menjadi korban selanjutnya. Mereka pun menjaga jarak dan menyerang si pencuri dengan bongkahan batu besar dan mengarahkannya ke bagian kepala. Merasa tertekan, pencuri kembali kabur. Warga membiarkannya oleh karena terlalu berbahaya untuk menangkapnya. Setelah gagal menangkap si pencuri, warga berkumpul di dalam lokasi pemakaman. Kondisi jenazah dalam keadaan mengenaskan. Bagian daging paha dan lengan sudah habis disayat. Bagian dada juga habis diiris. Lebih parahnya lagi, di bagian kewanitaan ditemukan sebuah bercak sperma yang masih basah. Artinya, wanita itu diperkosa dulu sebelum diiris badannya. Di kantor polisi, Gawan mulai diinterogasi lagi. "Bapak kenal 2 foto ini?" Gawan mengambil 2 lembar foto yang disodorkan padanya. "Tahu, itu istri saya dan itu pacar saya. Dari hasil penyelidikan kami, kedua orang ini memberikan informasi yang sama mengenai kelainan seksual Pak Gawan yang terbilang nyeleneh." Menggeleng Gawan. "Jadi kami berkesimpulan dan yakin bahwa Pak Gawanlah selama ini yang membongkar dan menculik para mayat di kuburan." Gawan kembali menggeleng, lalu berkata, "Apa buktinya jika saya melakukan kejahatan ini?" Marwah menunjukkan beberapa bukti berupa jejak sepeda serta gerobak, menunjukkan kemiripan dan make up yang dipakai untuk memoles pacar pelacurnya sebelum menggaulinya serta beberapa obat tidur yang disita dari kantong baju Gawan. "Ya, saya memang memiliki orientasi seksual yang aneh, tapi bukan berarti saya juga tertarik pada mayat dan menculiknya." "Untuk apa saya menculiknya? Untuk dimakan? Hah?" Gawan menjadi emosi, wajahnya memerah. Dia sangat malu. Polisi membongkar semua tabiat kelainan seksual menyimpangnya. Saat sedang sibuk interogasi, tiba-tiba datang seorang anggota polisi lainnya berbisik di telinga Marwah. Gawan merhatikan wajah Marwah yang berubah ekspresinya. "Oke, sebentar lagi saya ke situ," ujar Marwah. Lalu beranjak pergi meninggalkan Gawan sendiri di ruangan. "Mana?" ucap Marwah. Mendapat informasi sudah terjadi pembongkaran makam lagi dengan disertai kanibalisme dan pemerkosaan pada mayat. Kondisi mayat kali ini mengenaskan. Bukti yang diterima adalah saksi mata yang melihat secara langsung wajah si pelaku dan bukti sepeda yang tertinggal di area makam. Pelakunya diduga orang pinggiran atau gila yang sering meminta-minta makanan di jalan. Besar kemungkinan aksi kanibal ini akibat susahnya dia mendapatkan makanan karena tidak ada seorang pun yang mau memberinya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.